Hai sahabat Rimba Nusa, welcome to our channel, Jelajah Rimba Nusa. Update informasi seputar IKN Nusantara. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar Anda. Otorita Ibu Kota Nusantara IKN mendorong pertumbuhan pusat keuangan di Nusantara dengan menggelar lokakarya yang mengundang delegasi pemerintahan Shenzhen, Tiongkok yang bertempat di The Ritz-Carlton, Jakarta pada hari Senin 10 Desember 2023. Lokakarya dengan tema Workshop International Financial Center di Nusantara, kolaborasi antara Ibu Kota Nusantara, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Himbara atau Himpunan Bank Milik Negara serta Bank Syariah Indonesia dalam pengembangan zona pusat keuangan dan ekonomi di Ibu Kota Nusantara. Hal ini merupakan aktualisasi percepatan pertumbuhan pusat perekonomian terpadu di Nusantara dengan mengundang delegasi pemerintahan kota Shenzhen, Tiongkok sebagai pemberi wawasan. Shenzhen sendiri adalah kota didesain dengan zona ekonomi eksklusif oleh pemerintah Tiongkok pada tahun 1980. Dan saat ini mengalami pertumbuhan PDB atau Produk Domestik Bruto sebesar 250.000% dari tahun 1980 hingga tahun 2022. Hal tersebut menjadikannya berada di peringkat ke-9 Kota Perekonomian berdasarkan Global Financial Centers Index 2022. Delegasi dari Urban Planning and Design Institute of Shenzhen, Simon Xian, menjelaskan rencana yang dibangun oleh pemerintah kota Shenzhen sejak 1986 untuk mengembangkan pusat keuangan di kota Shenzhen yang terbagi menjadi 4 besar. Pertama, menarik institusi perekonomian untuk hadir di pusat perekonomian di Shenzhen. Shenzhen tidak hanya mengundang bank-bank milik negara, tetapi bank internasional juga menjadi targetnya, seperti Nanyang Commercial Bank yang menjadi bank asing pertama yang dibangun di dataran Republik Rakyat Tiongkok, tepatnya di Shenzhen pada tahun 1986. Berkaitan dengan rencana pertama, rencana kedua adalah meningkatkan perekonomian lokal di distrik khusus pusat keuangan. Simon mengungkap pihaknya berusaha mendorong inovasi dan perekonomian lokal melalui bank-bank yang telah ada di Shenzhen, serta secara paralel membangun bank lokal Shenzhen, atau yang disebut juga dengan Shenzhen Development Bank. Rencana ketiga adalah meningkatkan pergerakan pasar modal di Shenzhen. Pemerintah Shenzhen melakukan inovasi seperti membangun Shenzhen Stock Exchange dan mempromosikan reformasi keuangan bagi industri yang berbisnis di Shenzhen, seperti private shareholding dan over-the-counter trading. Terakhir, mempromosikan fintech dan jasa keuangan yang inovatif. Simon menyebut, dengan revolusi industri 4.0, pemerintah Shenzhen memberi perhatian terhadap digitalisasi dan konsep keberlanjutan terhadap jasa keuangan. Keuangan yang berkelanjutan seperti green dan blue finance menjadi bentuk keuangan yang juga dikembangkan Shenzhen di awal tahun 2020. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengapresiasi masukan delegasi Shenzhen dalam perjalanannya merancang dan membangun Shenzhen menjadi pusat keuangan internasional. Menurut Bambang, untuk mendukung bisnis, keuangan, dan perdagangan di Nusantara membutuhkan medium yaitu pusat keuangan yang terintegrasi. Shenzhen merupakan percontohan yang baik di mana tidak hanya memiliki pertumbuhan ekonomi di pusat keuangan yang pesat, tetapi pertimbangan sustainability atau keberlanjutan yang juga menjadi perhatian penting dalam pembangunan pusat keuangan di Shenzhen. Sejalan dengan hal tersebut, Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono menyebut, diskusi IKN, Shenzhen, OJK, serta Himbara adalah sebuah langkah besar
untuk mengaktualisasikan pusat keuangan di Nusantara. Agung menambahkan hal tersebut secara paralel meningkatkan kerjasama bilateral antara Indonesia bersama Republik Rakyat Tiongkok yang bisa berevolusi pada kerjasama di bidang-bidang lain, terlebih di Nusantara. Pusat keuangan di Nusantara adalah proyek yang mulai dikembangkan pada bulan Juni lalu oleh OJK, yang berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 yang memberi kemudahan berinvestasi universal di Nusantara. Nantinya Pusat Keuangan Nusantara akan memiliki ruang lingkup yang luas, di mana mencakup pusat keberlanjutan, pusat komoditas, pusat keuangan Islam, pusat ventura, pusat asuransi, dan pusat dana investasi real estate.